Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Inquiry terhadap Pemahaman Konsep Fisika Hukum Newton pada siswa kelas 10 MIA di SMA Negeri 1 Kota Tambolaka. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan sangat penting di era globalisasi dan perkembangan teknologi. Fisika merupakan mata pelajaran krusial dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama konsep dasar seperti hukum Newton. Sayangnya, tidak semua siswa mudah memahami konsep fisika karena model pembelajaran yang kurang menarik. Namun dengan mengimplementasikan model pembelajaran inquiry, pemahaman siswa terhadap konsep-konsep fisika dapat ditingkatkan. SMA Negeri 1 Kota Tambolaka dapat menerapkan inovasi pembelajaran ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian sebelumnya telah membuktikan efektivitas model inquiry dalam meningkatkan pemahaman konsep fisika pada siswa SMA. Namun diperlukan penelitian lebih lanjut di Indonesia, terutama pada siswa kelas 10 MIPA di SMA Negeri 1 Kota Tambolaka. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran inquiry terhadap pemahaman konsep fisika hukum Newton pada siswa kelas 10 MIA di SMA Negeri 1 Kota Tambolaka. C. Tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan model pembelajaran inquiry terhadap pemahaman konsep fisika hukum Newton pada siswa kelas 10 MIA di SMA Negeri 1 Kota Tambolaka. D. Manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi mengenai efektivitas penerapan model pembelajaran inquiry dalam meningkatkan pemahaman konsep fisika pada siswa SMA. Yang kedua, memberikan alternatif metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam mengajar fisika di SMA. Yang ketiga, memberikan masukan kepada para peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait model pembelajaran inquiry pada mata pelajaran lainnya. E. Definisi operasional. Yang pertama, pembelajaran inquiry. Penggunaan pendekatan pembelajaran inquiry yang mencakup eksperimen fisika, tanya jawab berbasis penelitian, dan pemecahan masalah berorientasi pada eksplorasi konsep fisika hukum Newton dalam lingkungan kelas. Yang kedua, pemahaman konsep fisika hukum Newton. Skor hasil tes atau kuis yang mengukur pemahaman siswa tentang konsep-konsep fisika hukum Newton, termasuk hukum gerak, hukum kekekalan momentum, dan hukum aksi-reaksi. Bab 2 Tinjauan Pustaka. A. Kajian teoritis. Pada kajian teoritis yang dibahas yaitu yang pertama, pembelajaran, yang kedua, apa itu model pembelajaran, yang ketiga, apa itu model pembelajaran inquiry, yang keempat, apa saja tujuan pembelajaran inquiry, yang kelima, apa saja kelebihan dan kelemahan pembelajaran inquiry, yang keenam membahas apa itu pemahaman konsep, dan yang ketujuh membahas tinjauan dari hukum Newton, yang terdiri dari hukum pertama,
kemudian hukum kedua dan hukum ketiga. B. Penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh S. Bektiarso pada tahun 2018 yang berjudul Model Inquiry Terbimbing pada Pokok Bahasan Hukum Newton dalam Pembelajaran Fisika SMA. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh John W. McBride pada 2004 yang berjudul Using an Inquiry Approach to Teach Science to Secondary School Science Teachers. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhafsyah pada tahun 2021 yang berjudul Penerapan Model Inquiry Terstruktur dengan Media Virtual Lab pada Pembelajaran Fisika di SMP. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dhahrinto A. Malajuna pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Inquiry Terbimbing terhadap Pemahaman Konsep Siswa pada Mata Pelajaran Fisika di SMP Negeri 19 Palu. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sumarni pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing berbantuan simulasi virtual terhadap penguasaan konsep fisika peserta didik SMA. Yang berikut kerangka berpikir. Nah, di sini terdapat bagan kerangka berpikir dari proposal yang saya buat. D. Hipotesis penelitian, yaitu terdiri atas dua, yaitu yang pertama hipotesis nol atau H0, yaitu pembelajaran inquiry tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman konsep fisika hukum Newton pada siswa kelas 10 MIA di SMA Negeri 1 Kota Tambolaka. Yang kedua hipotesis alternatif atau H1, yaitu pembelajaran inquiry memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman konsep fisika hukum Newton pada siswa kelas 10 Negeri 1 Kota Tambolaka. Bab 3 Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian pada proposal ini yaitu penelitian kuasi eksperimen, yaitu metode ini melibatkan dua kelompok siswa, yaitu satu kelompok sebagai kelompok atau kelompok yang menerapkan metode pembelajaran konvensional dan kelompok lainnya sebagai kelompok perlakuan atau eksperimen, yaitu kelompok yang menerapkan metode pembelajaran inquiry. B. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Tambolaka yang berlokasi di W.E. Pangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini berlangsung pada bulan Juli sampai Agustus 2023 pada tahun pelajaran 2023-2024. Yang berikut C. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah non-randomized pretest post-test control group design atau pretest post-test group kontrol tidak secara beraturan. Nah, di sini terdapat tabel dari desain penelitian yaitu non-randomized pretest post-test control group design. Nah, di sini terdapat dua kelompok, yaitu ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sebelum diberikan perlakuan, kedua kelas atau kelompok diberikan pretest. Kemudian setelah diberikan pretest,
diberikan perlakuan. Pada kelas eksperimen menerapkan metode pembelajaran inquiry, sedangkan pada kelompok kontrol menerapkan model pembelajaran konvensional. Kemudian setelah diberikan perlakuan, kedua kelompok atau kelas diberikan post-test. D. Variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri atas dua, yaitu ada variabel bebas atau X, yaitu model pembelajaran inquiry. Kemudian variabel terikatnya atau Y, yaitu pemahaman konsep fisika siswa. E. Populasi dan sampel. Populasinya yaitu seluruh siswa kelas 10 MIPA di SMA Negeri 1 Kota Tambolaka pada tahun ajaran 2023-2024. Sedangkan sampelnya adalah 10 MIA 1 dan 10 MIA 2. F. Teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak atau dalam hal ini dilakukan pengundian. G. Prosedur penelitian. Terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap akhir. H. Instrumen penelitian. Instrumen penelitiannya yaitu berupa instrumen tes yang terdiri dari pilihan ganda. I. Uji coba instrumen penelitian. Nah, sebelum instrumen penelitian digunakan perlu dilakukan uji coba yang terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama validitas instrumen, yang kedua reliabilitas instrumen, yang ketiga tingkat kesukaran, dan yang keempat daya pembeda. J. Teknik analisis data. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik inferensial, yaitu uji T. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data instrumen tes yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga uji hipotesis. Sekian presentasi dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Inquiry terhadap Pemahaman Konsep Fisika Hukum Newton pada siswa kelas 10 MIA di SMA Negeri 1 Kota Tambolaka.